Oke. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillah, pertemuan kita sore ini akan membicarakan tentang validitas tes ya, di mana kelompok 3 akan menyajikan. Terdiri dari Maulidah, Zahra, dan lain-lain. Nah, untuk itu seperti biasa kalian presentasi di YouTube, kemudian nanti sesi tanya jawab di saat ini. Kami persilakan untuk kelompok penyaji. Apakah kelompok penyaji akan mempresentasikan sedikit, kemudian langsung tanya jawab? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Ibu Kori Yohana selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai validitas tes. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan dulu nama kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Agung Satria Putra dengan NIM 170761979. Perkenalkan, nama saya Farah Fauziah dengan NIM 17076190020. Perkenalkan, nama saya Maulida Ramanabila dengan NIM 17076190032 dari Prodi Pendidikan Bisnis B 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Madani Al-Fahtan dengan NIM 17076190028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fariza dengan NIM 17076190049. Nah, sebelum kita masuk ke validitas tes, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih, kenapa sih validitas tes itu penting dalam sebuah evaluasi pendidikan. Nah, jadi validitas dan rehabilitas itu sebenarnya adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apabila tes tidak mengandung validitas dan rehabilitas, maka hasil dari tes tersebut bisa dikatakan kurang sesuai atau tidak sah. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Next. Apa itu validitas? Validitas sendiri diambil dari bahasa Inggris, kata bahasa Inggris yaitu valid, yang menurut Kamus Oxford adalah kebenaran, sesuatu kebenaran yang bisa diterima oleh hukum. Jadi artinya itu benar atau sah. Nah, itu kalau valid. Sedangkan kalau validitas sendiri itu merupakan takaran atau ukuran suatu kebenaran atau keabsahan sesuatu. Nah, jadi itu bedanya dengan antara validitas dan valid ya, teman-teman. Terus apa sih validitas dalam tes itu? Nah, validitas itu nggak bisa dilepaskan, kaitannya sangat erat dengan evaluasi pendidikan dalam tes hasil belajar. Nah, bila dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, benar, sahih, absah, dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, jadi kesimpulannya, validitas tes itu secara umum dapat diartikan sebagai sah atau benarnya suatu tes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam validitas tes. Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu instrumen melakukan fungsinya. Ada beberapa macam validitas. Secara umum, validitas instrumen, khususnya tes, dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Validitas isi atau content validity, yang kedua, validitas construct atau construct validity, dan yang ketiga, validitas kriteria atau criterion related validity. Sebuah alat pengukur dapat dikatakan valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Demikian pula dalam alat-alat evaluasi. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila tes tersebut betul-betul dapat mengukur hasil belajar. Jadi bukan sekedar mengukur daya ingatan atau kemampuan bahasa saja. Penganalisaan terhadap tes hasil belajar sebagai suatu totalitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan penganalisaan yang dilakukan dengan jalan berpikir secara rasional atau penganalisaan dengan menggunakan logika atau logical analysis, dan juga penganalisaan yang dilakukan dengan mendasarkan diri kepada kenyataan empiris, di mana penganalisaan dilaksanakan dengan menggunakan empirical analysis. Tes hasil belajar yang telah dilakukan melalui penganalisaan secara rasional ternyata memiliki daya ketepatan mengukur.
yang juga disebut sebagai tes hasil belajar yang telah memiliki validitas logika atau logical validity. Validitas rasional ini merupakan validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran, yang mana terdiri atas satu, validitas isi atau content validity. Validitas isi atau content validity ini merupakan sebuah validitas yang ditilik dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik. Isinya telah dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diteskan atau diujikan. Jadi, validitas isi sebenarnya identik dengan pembicaraan tentang populasi dan sampel. Kalau saja keseluruhan materi pembelajaran yang telah diberikan kepada peserta didik atau sudah diperintahkan untuk dipelajari oleh peserta didik, kita dapat menganggap sebagai populasi, dan isi tes hasil belajar dalam suatu pembelajaran yang sama kita anggap sebagai sampelnya. Maka, tes hasil belajar dalam mata pelajaran tersebut dapat dikatakan telah memiliki validitas isi. Apabila isi tes hasil tersebut sebagai sampel dapat mewakili yang representatif secara layak dan memadai bagi seluruh mata pelajaran yang telah diajarkan atau telah diperintahkan untuk dipelajari sebagai populasi, maka upaya lain yang dapat kita tempuh selain itu adalah dengan jalan menyelenggarakan diskusi panel. Dalam forum diskusi tersebut, para pakar yang dipandang memiliki keahlian yang ada hubungannya dengan mata pelajaran yang diujikan diminta pendapat dan rekomendasinya terhadap isi atau materi yang terkandung dalam tes hasil belajar yang bersangkutan. Hasil-hasil diskusi tersebut selanjutnya dijadikan pedoman atau bahan acuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi atau materi hasil belajar. Jadi, kegiatan menganalisis validitas isi dapat dilakukan baik sesudah maupun sebelum tes hasil belajar dilaksanakan. Yang kedua adalah validitas konstruk atau construct validity. Tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas konstruksi apabila tes hasil belajar tersebut dapat ditilik dari segi susunan, kerangka, atau rekaannya, telah dapat dengan secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologis. Tes hasil belajar tersebut baru dapat dikatakan telah memiliki validitas secara susunan apabila butir-butir soal atau item yang membangun tes tersebut benar-benar telah dapat dengan secara tepat mengukur aspek-aspek berpikir, seperti halnya aspek kognitif, aspek efektif, aspek psigomotorik, dan sebagainya, sebagaimana telah ditentukan dalam tujuan instruksional khusus. Seperti halnya pada penganalisaan validitas isi, maka penganalisaan validitas konstruksi ini juga dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan diskusi panel, yang mana pengujian validitas konstruksi ini pun dapat dilaksanakan baik sesudah maupun sebelum tes hasil belajar dilaksanakan. Selain dapat diukur secara rasional, pengujian validitas tes juga dapat diukur secara empirik. Validitas empirik adalah ketepatan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik yang bersumber pada atau dapat diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan. Untuk dapat menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas empirik atau belum, dapat dilakukan penelusuran dari dua segi. Di antaranya, satu, validitas ramalan atau predictive validity. Istilah ramalan jika dikaitkan dengan validitas tes, maka yang dimaksud adalah validitas ramalan dari suatu tes yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk melakukan atau meramalkan apa yang bakal terjadi di masa yang akan mendatang.
Maka untuk mengetahui suatu tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas ramalan atau belum, dapat ditempuh dengan cara mencari korelasi antara tes hasil belajar yang sedang diuji validitas ramalannya dengan kriterium yang ada. Jika di antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif yang signifikan, maka tes hasil belajar yang telah memiliki daya ramal yang tepat, artinya apa yang telah diramalkan betul-betul telah terjadi secara nyata dalam praktik. Tes hasil belajar dapat dikatakan bersifat valid atau memiliki validasi apabila tes tersebut dengan secara tepat dan sahih dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes hasil belajar tersebut sebagai alat pengukur keberhasilan dengan secara tepat, benar, dan sahih telah dapat mengukur atau mengungkapkan hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Untuk menetapkan apakah sebuah tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai tes yang memiliki validitas atau daya ketepatan mengukur, dapat dilakukan penganalisaan secara rasional, secara logika dan empirik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Cara mengetahui validitas alat ukur. Tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium. Dalam arti, memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada korelasi produk momen dengan simpangan, dan yang kedua ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Yang pertama ada korelasi produk momen dengan simpangan. Rumus dari korelasi produk momen dengan simpanan ini adalah Rxy sama dengan sigma xy dibagi akar dari sigma x pangkat 2 dikali sigma y pangkat 2. Yang mana Rxy itu merupakan koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y. Dua variabel yang dikorelasikan yaitu x sama dengan x min x bar dan y sama dengan y min y bar. Lalu sigma xy yaitu jumlah perkalian x dengan y, x pangkat 2 sama dengan kuadrat dari x dan y pangkat 2 merupakan kuadrat dari y. Yang kedua, ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Rumus dari korelasi produk momen dengan angka kasar ini adalah Rxy sama dengan N sigma xy dikurang sigma x dikali sigma y, lalu dibagi dengan akar dari N sigma x pangkat 2 dikurang sigma x pangkat 2 dikali dengan N sigma y pangkat 2 lalu dikurangi dengan sigma y pangkat 2. Yang mana Rxy itu merupakan koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y, dua variabel yang dikorelasikan. Lalu N itu merupakan banyak data, sigma xy merupakan jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y. Lalu ada sigma x yang merupakan jumlah nilai skor x dan sigma y merupakan jumlah nilai skor y. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validasi butir soal. Menurut Cronbach, seorang ahli psikometri terkemuka dari Amerika Serikat, mengungkapkan perlunya sebuah teori yang dapat dijadikan dasar dan rujukan bagi para penulis butir soal dan tes, sehingga kegiatan tersebut menjadi terstandarisasi. Pengertian butir soal sendiri, yaitu butir soal dan tes merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur konstruk. Melalui butir soal dan tes, konstruk diterjemahkan ke dalam bentuk operasional dalam bentuk perilaku yang diharapkan dan ditampilkan oleh orang atau tester yang merespon. Selanjutnya itu ada yang kedua, yaitu kriteria butir soal yang baik. Nah, menurut butir soal yang baik merupakan pekerjaan yang kompleks. Nah, pekerjaan ini tuh membutuhkan tidak hanya pengetahuan tentang pengembangan alat ukur yang kognitif saja, tetapi juga rasa seni dan kreativitas di dalamnya.
Ahli seperti Halidina membuat sebuah panduan penulisan butir-butir soal yang fokus pada pilihan ganda. Nah, dia juga merumuskan panduan serupa untuk penulisan butir-butir soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat yang lebih tinggi. Nah, namun ada ahli lainnya juga yang mencoba membuat pekerjaan menulis dan mengembangkan butir soal menjadi lebih mudah dan sederhana. Nah, dia mengumumkakan sejumlah aturan yang mencakup hal-hal sebaiknya dilakukan dan hal-hal yang sebaiknya dihindari dalam proses penulisan butir-butir soal tersebut. Tetapi bagi para ahli lainnya, dengan membuat daftar yang harus dilakukan dan yang harus dihindari itu dalam memandu penulisan butir soal itu tidak memadai, karena dengan pendekatan seperti ini itu tidak mencerminkan kompleksitas dari pekerjaan tersebut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Oesterlin mengemukakan 7 kriteria yang lebih umum yang jika diikuti akan memastikan butir-butir soal yang ditulis akan memenuhi kriteria butir soal yang berkualitas baik. Kriteria yang pertama yaitu hendaknya ada derajat kesesuaian yang tinggi antara butir soal tertentu dengan tujuan umum dari tes yang hendak diukur oleh butir soal tersebut. Nah, yang kriteria kedua yaitu perlu adanya definisi yang jelas bagi atribut psikologis yang akan diukur. Nah, kriteria yang ketiga untuk menghasilkan butir soal yang baik itu kontribusi setiap butir soal terhadap kesesatan pengukuran skor tes hendaklah ditekan seminimal mungkin. Kriteria yang keempat itu mensyaratkan format tes harus sesuai dengan tujuan tes, di mana tujuan yang sederhana secara umum menghendaki format tes yang sederhana dibandingkan dengan tujuan yang lebih kompleks. Nah, yang kriteria yang kelima itu menetapkan bahwa butir soal yang baik harus memenuhi asumsi teknis. Kriteria yang keenam, penulisan butir soal harus mengikuti standar penulisan yang baik yang mencakup tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan aturan kebahasaan lainnya. Nah, kriteria yang terakhir atau kriteria yang ketujuh itu penulisan butir soal harus memenuhi ketentuan hukum dan etikanya. Nah, yang ketiga itu ada mendokumentasikan langkah-langkah pengembangan butir soal. Dalam proses pengembangan dan penulisan butir soal, itu langkah-langkah yang diambil atau yang dilalui itu perlu didokumentasikan. Setidaknya ada 2 alasan menurut Oesterlin mengapa dokumentasi itu perlu diambil saat langkah-langkah ini dilakukan. Nah, alasan yang pertama itu adalah pengembangan butir-butir soal sama dengan kegiatan keilmuan, di mana suatu kegiatan dapat direplikasi oleh orang atau ilmuwan yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada dokumentasi diperlukan karena deskripsi tujuan yang tercantum dalam dokumen tersebut akan membantu saat menentukan apakah penafsiran tertentu terhadap skor-skor tes adalah valid, bahwa dokumen tersebut dapat membantu penafsiran dapat dipahami dengan jelas karena setiap butir soal dalam tes penulis itu tentu memiliki tujuan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Koki selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan berdiskusi terkait materi validitas. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman juga udah pada nonton videonya dari link yang udah kita kirim kemarin, tetapi mungkin di sini saya akan meringkasnya terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi diskusi. Nah, validitas sendiri itu adalah artinya valid. Validitas tes itu dapat diartikan sebagai atau benarnya suatu tes. Nah, validitas banyak macam ya teman-teman, ada validitas konstruk dan validitas kriteria. Nah, untuk cara mengukur validitas sendiri itu ada beberapa tahap. Yang pertama bisa dari buku-buku yang digunakan di lapangan, kedua mata pelajaran, ketiga laporan kelompok, dan yang keempat adalah kelompok guru yang memberikan pelajaran tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk butir soal sendiri itu adalah setiap soal yang diberikan oleh guru untuk belajar siswa. Nah, kemudian untuk kriteria butir soal yang baik itu yang pertama adalah ada derajat kesesuaian yang tinggi antara butir soal tertentu dengan tujuan umum. Yang ketiga, menghasilkan butir soal yang baik. Ada kontribusi butir soal tentang kesesatan pengukuran. Yang keempat, mensyaratkan format tes harus sesuai dengan tujuan tes. Yang kelima, menetapkan bahwa butir soal yang baik harus memenuhi asumsi teknis. Yang keenam, tes yang baik adalah penulisan butir soal harus mengikuti standar kepenulisan yang baik.
Dan yang ketujuh, penulisan butir soal harus memenuhi ketentuan hukum dan etika. Nah, dokumentasinya sendiri ada langkah-langkahnya, teman-teman juga pada nonton di videonya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, untuk selanjutnya kita langsung sesi diskusi aja. Sesi diskusinya nanti dibagi ke 2 termin ya. Termin pertama nanti untuk 3 pertanyaan dan termin kedua untuk 2 pertanyaan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka untuk termin pertama kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Boleh langsung unmute aja yang mau bertanya. Teman-teman silakan. Ya. Assalamualaikum, saya Sartika Juliana. Oh, ya. Dengan NIM saya 1707619026, izin bertanya. Silakan. Terkait dengan terkait dengan materi yang dipresentasikan hari ini, saya ingin bertanya, dalam hasil tes belajar ada 2 hal yang dapat diperhatikan, yaitu validitas dan reabilitas. Dari keduanya, dari validitas dan reabilitas, mana yang lebih penting diperhatikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Sartika atas pertanyaannya. Ini pertanyaan kita tampung dulu ya teman-teman. Boleh sisa 2 pertanyaan lagi untuk termin pertama, silakan. Zahra izin bertanya. Ya, silakan Sinta. Perkenalkan, nama saya Sinta. Izin bertanya kepada kelompok Zahra dan teman-teman. Menurut kelompok kalian, bagaimana jika sebuah alat tes itu mencapai validitas, namun tidak reliable? Nah, bagaimana kualitas alat tes tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Sinta. Kita tampung dulu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 1 pertanyaan Zara, lagi untuk termin ini. Nah, Zara izin bertanya. Siapa? Sebutkan nama. Silakan sebutkan nama teman-teman. Eva ya? Iya. Siapa dulu nih? Boleh Seva dulu ya? Iya, Seva dulu aja. Nama saya Seva Marcelina Giovanni dengan NIM 1707619014. Izin bertanya, ada nggak sih perbedaan antara validitas untuk alat tes dengan validitas untuk kegiatan observasi atau wawancara? Kalau ada, apa sih perbedaannya? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Seva. Kita tampung dulu. Nah, teman-teman, kita diskusi dulu ya, minta waktunya sebentar. Diskusinya jangan lama-lama, hanya 2 menit ya. Jadi Ibu akan menambahkan, validitas itu apa sih? Validitas adalah mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, misalnya kita akan mengukur soal dari bab 2, misalnya tentang ini ya, tentang manajemen risiko misalnya kan. Bab 2 itu bagaimana kita mengidentifikasikan masalah-masalah yang kita oleh. Nah, Ibu akan membuat soal berdasarkan indikator-indikator atau berdasarkan teori-teori yang Ibu peroleh, saya turunkan menjadi indikator, indikator diturunkan lagi jadi sub-indikator. Nah, dari sub-indikator itulah kita akan dapat membuat soal-soal tersebut. Ya, soal-soal kita buat, sudah kita buat, maka kita uji cobakan. Untuk diuji cobakan itu artinya kita akan menebarkan angket tadi kepada mahasiswa, pada siswa. Kita tebarkan, kemudian kita hitung. Kita hitung, apabila dia valid, ya, apabila valid, maka kita ambil, dikumpulkan untuk uji reabilitas. Kalau dia non valid, maka kita buang. Kita buang aja soal tadi atau perbaikin soalnya tadi. Sehingga soalnya tersebut benar-benar bisa valid. Dibenarkan, dites lagi. Nah, setelah dites, begitu dia valid, maka kita bisa uji reabilitas. Nah, kalau soalnya tidak valid, kita buang aja. Kenapa dibuang? Ya memang kalau nggak diperbaikin ya kita buang. Dengan begitu itu tidak mengukur apa yang hendak kita ukur.
Nah, seandainya dalam indikator itu ada 5 indikator, ternyata ada 2 indikator yang tidak valid. Nah, kalau 2 tidak valid, terpaksa kita mengganti teorinya. Nah, untuk itu diusahakan teori-teori yang kita ukur itu benar-benar terwakili, benar-benar bisa diinikan oleh siswa kita. Oke ya. Sebenarnya tadi yang bertanya apa sih beda validitas untuk soal dan validitas suatu saat penelitian. Kita lihat dulu si penyaji ya, kalau udah nanti saya bantu jawab. Itu pertanyaan kedua ya tadi ya. Yang pertama pertanyaannya apa? Yang pertama tentang reliabilitas dan validitas lebih penting yang mana, Bu? Oke. Ya. Tadi saya rasa sudah cukup bisa tersirat ya. Saya bilang uji dulu validitas, kalau validitasnya tidak bagus maka dibuang. Setelah valid baru diuji reliabilitas. Nah, bisa kalian ambil kesimpulannya apa yang penting dulu. Baik, Ibu, terima kasih atas tambahannya. Kelompok penyaji sudah bisa? Jangan. Udah bisa, Bu. Mungkin ya, silakan. Langsung aja dari kelompok penyaji. Boleh langsung jawab? Biar langsung jawab. Baik, terima kasih Bu Kori atas penjelasannya dan juga Zahra atas kesempatannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sinta, yang mana tadi pertanyaannya adalah jika sebuah alat tes telah mencapai validitas namun tidak reliable, bagaimana kualitas alat tes tersebut? Nah, jawabannya adalah validitas dan reliabilitas itu saling melengkapi, namun terkadang juga dapat bersifat bertolak belakang seperti itu. Dalam suatu contoh, misalnya ada suatu alat ukur yang memiliki validitas tinggi, namun memiliki reliabilitas rendah. Hal ini dapat terjadi dalam pengukuran dengan pendekatan kualitatif. Misalnya, konstruk yang diukur merupakan suatu konstruk yang sangat abstrak, yaitu alienasi yang digali melalui metode wawancara. Hal ini mungkin dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi namun reliabilitas yang rendah karena tergantung pada bagaimana peneliti menggunakan instrumen penelitian. Contoh lain misalnya suatu alat ukur memiliki reliabilitas yang tinggi namun validitasnya rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikaitkan bahwa suatu alat ukur memiliki keajegan dalam mengukur namun kurang tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Untuk memudahkan pembahasan ini, saya akan menjelaskan beberapa gambaran lagi. Berdasarkan gambaran yang sudah saya jelaskan di atas, dapat dilihat bahwa ketika suatu alat tes memiliki reliabilitas yang tinggi namun validitas yang rendah, tidak dapat mengenai sasaran terhadap apa yang ingin diukur. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka kita dapat mengatakan bahwa ketika suatu alat tes memiliki reliabilitas yang tinggi namun validitas yang rendah, maka alat ukur itu memiliki kualitas yang rendah. Namun sebaliknya, jika suatu alat ukur valid, maka kemungkinan besar reliabilitasnya akan dapat mengikuti menjadi baik juga. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa alat ukur yang valid akan cenderung memiliki reliabilitas yang tinggi, namun alat ukur yang memiliki reliabilitas yang rendah belum tentu valid. Seperti itu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Bila atas jawabannya. Gimana Saudara Sinta ya? Oke, saya tambahin ya. Izin. Ya, boleh Bu. Ibu izin menambahkan. Jadi ada teori yang mengatakan atau saya pernah baca bahwa apabila sudah valid maka dia akan reliable. Makanya kita cari dulu validasinya dulu. Sudah divalid baru kita hitung reliabilitas. Nah, untuk tinggi rendahnya itu tergantung nanti setelah kita hitung ya. Tapi itu ketentuan. Kalau sudah valid pasti dia reliabilitas. Tapi kalau dia reliabilitas belum tentu valid. Nah, itu ya. Biasanya dalam satu ujian sering Ibu tanya kepada mahasiswa yang ujian skripsi, kamu membuat uji validitas reliabilitas untuk apa? Ya, dia jawab apa gini. Terus apakah kalau sudah valid pasti dia reliabilitas atau kenapa diuji validitas dulu baru reliabilitas? Nah, jawabannya ya karena kalau udah valid
suatu buku yang saya baca soal SMI itu apabila sudah valid maka dia pasti rehabilitas. Ya, jadi itu. Kalau dia tidak valid kita buang aja atau kita revisi soalnya itu. Ya, berarti kan dia tidak mengukur apa yang tidak diukur. Misalnya tadi saya katakan kita akan mengukur manajemen risiko tentang bab bagaimana mengidentifikasi risiko. Itu seharusnya soal-soalnya ya tentang itu, identifikasi risiko. Tapi kalau seandainya tidak mengukur apa yang tidak yang diukur, saya bisa lari kemana-mana. Sehingga siswa bingung loh. Ini kan tentang rehabilitas, tentang identifikasi risiko. Kenapa lari kemana-mana? Ya itu. Nah, dibuang aja kalau seandainya terjadi tidak valid. Ya, atau diperbaikin. Kalau diperbaikin harus diuji cobakan lagi. Ya, ini sedikit menyimpang. Misalnya kalau kalian membuat skripsi, itu kan juga harus uji validitas. Misalnya teorinya mengatakan apa? Ternyata dalam penyataan itu nggak valid. Otomatis teori terbuang. Kalau teori terbuang, kita harus membuang dari bab 2. Teorinya kita kurangin. Nah, itu ada sangkut pautnya. Makanya kalau dalam ujian skripsi, saya suka baca loh, ini tidak valid. Kenapa dimasukkan teorinya? Ya, makanya dari dulu kita mengharapkan soal yang dibuat itu jangan hanya sedikit. Mahasiswa sekarang membuat penyataan untuk skripsi hanya sedikit. Katakan tentang variabel ini ya, misalnya tentang pengetahuan wirausaha. Nah, dia bukan buat soal hanya 4. Berarti dia ngambil teori dari mana? Sedikit sekali. Apabila itu tidak valid, otomatis terbuang teorinya. Makanya mahasiswa suka merekayasa semuanya valid. Padahal belum tentu valid. Nggak tahu mereka bisa lah. Kemarin saya ujian sedikit curhat. Saya membuat penelitian tentang intensitas kewirausahaan. Itu tidak semua datanya valid. Coba bingung nggak? Semua tidak valid. Itu kemungkinan karena menjawabnya melalui Google Form, dia tidak konsisten. Ya kan? Harusnya kan dia misalnya dia setuju berwirausaha. Nanti ada pertanyaannya agak pernyataan negatif, dia setuju. Nah, itu kan tidak konsisten jawabannya. Itu yang membuat dia tidak valid. Seharusnya dia kalau dia konsisten, dia senang berwirausaha, nanti pertanyaan apapun tentang wirausaha dia akan mengatakan sangat setuju, sangat setuju. Nah, karena itu melalui Google Form tidak bisa kita meyakinkan. Kalau kita misalnya dalam satu kelas kita berikan soal, kita kasih arahan. Kalau dia nggak ngerti bisa tanya, ini maksudnya apa Bu? Saya tanya atau apa bagaimana nih jawabannya? Nah, itu ya bedanya antara kalau kita pakai Google Form dengan luring. Kalau luring bisa kita arahkan. Itu aja tambahan saya. Jadi intinya kalau dia valid pasti reliable. Tapi kalau dia reliable belum tentu valid. Nah, untuk ketentuan dia valid apa tidak, kalau soalnya kita uji cobakan kepada 30 mahasiswa, maka keputusannya adalah 0,361, di atas 0,361 itu valid. Variabilitas ada tabelnya, sangat tinggi, sedang, dan sebagainya. Ada dicari nanti ya. Oke, itu aja tambahan dari saya, silakan. Baik Ibu Kori, terima kasih Bu atas tambahannya. Gimana Sinta jawabannya? Udah oke? Jawabannya sudah cukup menjawab. Terima kasih untuk Dila dan Ibu Kori. Baik, karena sudah cocok sama kita jawabannya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Akan dijawab dari kelompok 3 oleh silakan Farah. Jawab pertanyaan dari Seifa. Terima kasih Zahra buat kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Seifa ya. Sebelumnya ingin mengulang pertanyaannya. Tadi itu Seifa bertanya apakah beda validitas untuk alat tes dengan validitas untuk kegiatan observasi atau wawancara. Kalau beda itu gimana bedanya? Nah, saya ingin menjawab ya. Yang pertama itu untuk validitas untuk alat tes itu berkaitan dengan sebelumnya validitas untuk alat tes dengan observasi ini berbeda. Nah, yang pertama itu yang validitas untuk alat tes berkaitan dengan ketepatan dan kecermatan alat tes tersebut dalam melakukan fungsi tes
atau fungsi ukurnya. Nah, menurut buku standar yang ditulis oleh Asosiasi Psikolog Amerika, validitas mengacu pada derajat di mana bukti dan teori menyokong interpretasi dari skor tes dan mengacu pada tujuan tes. Nah, proses validasi meliputi akumulasi, membuktikan tujuan dari evaluasi tersebut, bukan terhadap tes itu sendiri. Pada alat tes, biasanya validitas akan dihitung secara statistik dan dalam bentuk rumusan angka. Nah, sedangkan validitas untuk kegiatan observasi dan wawancara itu berkaitan dengan konsep yang digunakan untuk mendasari tujuan observasi dan wawancara itu sendiri. Nah, sebelum seseorang melakukan kegiatan observasi dan wawancara, ia harus mendefinisikan terlebih dahulu konsep atau teori yang akan dipakai sebagai acuannya nanti dalam kerangka konsepnya, sehingga kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan memiliki acuan yang jelas. Nah, hasil dari observasi dan wawancara itu nanti dapat dijadikan referensi yang akurat untuk membuat deskripsi tentang orang, situasi, ataupun kejadian. Kualitas observasi dan wawancara ini tidak dihitung secara statistik, namun cukup dengan menguraikan konsep atau teori yang menjadi beberapa indikator. Mungkin begitu ya jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, boleh. Iya, terima kasih Farah atas jawabannya. Nah, dari teman-teman, kalau ada yang mau nambahin boleh banget nih. Ayo teman-teman, langsung unmute aja kalau ada yang mau nambahin. Tambahkan silakan. Ada yang mau menambahkan? Ini bapak-bapaknya kemana nih? Hilang. Oke. Kalau nggak ada yang menambahkan, saya menambahkan. Jadi untuk soal yang kita buat itu, pilihannya mungkin A, B, C, D ya. Pemilihan misalnya nomor soal nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya C, dan sebagainya. Tapi kalau penyataan dan penelitian, dia tidak berupa angka A, B, C, D, tetapi penilaiannya menggunakan skala Likert. Ya, skala Likert itu 1 sampai 5. Setuju, tidak setuju, setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Nah, jadi penilaiannya beda. Nah, tapi perhitungannya tetap pakai rumus yang hampir sama. Ya, R product moment kita pakai biasanya. Itu aja teman saya. Cara penilaiannya berbeda. Kalau tentang penelitian dia pakai skala Likert, tapi kalau pakai penelitian soal dalam buat penyataan itu ya seperti biasa, pilihan ganda dan sebagainya. Itu ya. Kemudian tadi ditanyakan kalau wawancara tidak ada uji validitas. Ya, cuman karena kita tahu misalnya saya akan menguji membuat skripsi tentang kualitatif. Nah, itu wawancara kualitatif. Misalnya saya ingin tahu apakah apartemen itu membuat nyaman bagi anak-anak remaja yang tinggal sama keluarganya. Saya akan wawancara, jadi ya nggak pakai ujian validitas, tetapi nanti diuji secara apa ya, pokoknya antara teori dan kenyataannya kita matchingkan. Nah, itulah kita uji validitasnya model kayak gitu. Ya, itu aja tambahan dari saya. Lanjut. Baik, Ibu Kori, terima kasih atas kembali. Untuk Seifa sendiri gimana, dari pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih buat Farah dan juga Bu Kori atas jawabannya. Baik, karena sudah ditambahkan juga oleh Bu Kori, kita langsung ke pertanyaan saja yang ditanyakan oleh Sartika. Nah, Sartika bertanya, dari validitas dan reliabilitas, manakah yang lebih penting? Nah, sebenarnya validitas, ini sebelumnya akan saya jawab, jadi akan menjawabnya. Jadi validitas dan reliabilitas adalah dua istilah yang banyak digunakan dalam penilaian pendidikan, terutama dalam pengujian masalah. Nah, validitas tes secara umum dapat diartikan sebagai sah atau benarnya suatu tes, sedangkan reliabilitas dapat diartikan sebagai ajak atau tetapnya suatu tes. Nah, bila tidak mengandung kedua sifat tersebut, maka hasil dari tes bisa dikatakan kurang sesuai atau tidak sah.
Tapi karena tadi ditanyakan mana yang lebih penting dan sudah dibahas juga oleh Bu Kori dan juga Bila tentang validitas dan rehabilitas. Kalau validitasnya rendah tapi rehabilitasnya tinggi itu alat ukurnya kan berarti kurang bagus. Tapi kalau misalnya validitasnya bagus, nanti rehabilitasnya rendah bisa mengikuti jadi bagus juga. Jadi menurut kelompok kami yang lebih penting terlebih dahulu adalah validitas seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman ada yang nambahin atau ada yang berbeda pendapat, silakan. Ayo, dari teman-temannya ada yang mau nambahin? Boleh banget, boleh banget. Atau dari Bu Kori ada tambahan lagi, Bu? Ibu Pertanyaannya Kori tadi boleh apa? ada tambahan? Iya. Lebih penting kita atau rehabilitas, Bu? Oh iya, kalau kita tanyakan lebih penting, ya dua-duanya penting. Dia tadi penyaji yang mengatakan bahwa dua-duanya itu berteman ya. Kalau udah uji validitas pasti kita harus menguji rehabilitas. Nah, yang penting apa? Ya pastinya validitas harus diisi dulu, dikerjakan dulu, baru bisa uji rehabilitas. Jangan uji rehabilitas dulu, ternyata dia reabel, uji validitas tidak valid, tidak bisa. Jadi selalu kita usahakan uji validitas dulu, baru uji rehabilitas. Gitu ya, sangat penting ya, penting lah. Pokoknya dua-duanya sangat penting karena dia berteman baik ya. Udah uji validitas, pasti uji rehabilitas. Kalau validitas kan mengukur apa yang sudah diukur. Kalau rehabilitas itu ajak. Jadi diuji kapanpun itu nilai segitu. Baik, itu aja tambahan saya. Silakan. Baik, Ibu Kori, terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin juga atau sudah cukup? Untuk Sartika sendiri gimana jawabannya? Udah puas? Sudah cukup, Bu Zahra. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu Sudah cukup Kori. ya. Baik. Nah, teman-teman, dengan ini untuk termin pertama kita sudah selesai karena semua pertanyaan juga sudah terjawab, sudah memenuhi kuota juga, ada 3 pertanyaan. Jadi kita langsung buka untuk termin kedua. Nah, untuk termin kedua ini kita buka untuk 2 pertanyaan aja. Teman-teman boleh langsung unmute kalau ingin bertanya. Silahkan. Zahra izin menanya. Iya, boleh Dava, silahkan Dava. Saya Dava Prilia Maharani, izin bertanya, jelaskan menurut kelompok kalian mengapa perlu diadakannya validitas dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dava. Kita tampung dulu ya. Kemudian kita langsung buka untuk satu pertanyaan lagi. Boleh langsung unmute teman-teman yang mau nanya. Saya mau nanya Zahra. Iya, Betty. Silakan Betty. Saya Betty Sinaga, izin bertanya, kapan validitas dan reliabilitas tidak berlaku? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi ya pertanyaannya tadi dari Dava bertanya mengapa perlu diadakannya validasi pelajaran, dan Betty tentang kapan validitas dan rehabilitas itu tidak berlaku. Kita tampung dulu sebentar ya untuk pertanyaannya. Kita beri dulu sebentar teman-teman.
Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Karena sudah selesai kita berdiskusi, kita akan langsung menjawab pertanyaannya. Dari kelompok 3 mungkin Agung akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari silakan Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dava atas pertanyaannya. Mungkin saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Mengapa validitas itu diperlukan? Benar nggak, Dava? Iya, benar Agung. Oke, saya izin menjawab ya. Mohon maaf nih kalau misalnya jawaban saya kurang tepat. Oke. Nah, jadi jika kita kembali ke definisi, maka dapat disimpulkan bahwa validitas itu mutlak diperlukan oleh sebuah alat ukur atau alat tes. Nah, tujuannya itu untuk mengukur nih seberapa relevannya dengan data yang diperlukan. Nah, mungkin saya ambil contoh dari ini nih, dari sebuah timbangan badan. Nah, dikatakan memiliki validitas jika dapat mengukur berat badan manusia secara akurat. Kekuatan timbangan badan tersebut sebelumnya harus diuji dulu nih oleh badan meteorologi melalui proses teratimbangan oleh badan meteorologi. Nah, uji validitas tersebut mutlak diperlukan oleh timbangan agar orang yang menggunakan itu merasa yakin bahwa ukurannya itu benar. Jadi pada intinya validitas ini mutlak diperlukan agar terdapat akurasi gitu, terdapat akurasi data gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin dari Bu Kori atau teman-teman semua, jika ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Terima kasih Saudara Agung atas jawabannya. Mungkin dari teman ada yang mau nambahin, boleh banget teman-teman. Silakan teman-teman yang mau Pertanyaannya nambahin. apa tadi, Zahra? Dava menanyakan apa ya? Pertanyaannya itu, mengapa perlu diadakannya validitas dalam pembelajaran? Apa? Ulang. Mengapa perlu diadakannya validitas dalam pembelajaran, Bu? Ibu mohon maaf, mic masih di mute. Iya, karena di sini rame. Tadi udah dijawab sama Agung ya. Kita kembali ke teori. Teorinya itu validitas mengukur apa yang hendak diukur. Jadi jangan sampai kalau kita membuat soal itu melenceng. Misalnya tadi saya katakan akan menguji tentang identifikasi resiko, tapi saya melenceng menanyakan kemana-mana. Atau tadi si Agung juga mengatakan, misalnya mau mengukur berat badan. Berat badan itu pasti kilogram ukurannya kan. Tapi saya nggak mau, saya mau mililiter. Artinya badan saya ditimbang pakai milimeter, nggak mungkin kan. Nah itulah diperlukan validitas. Jadi mengukur apa yang hendak diukur sesuai dengan teori, turunkan indikator, turunkan subindikator, baru pernyataan-pernyataan tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi haruslah uji validitas sehingga anak didik kita benar-benar tidak terkecoh. Pernah dengar nggak murid kita pada saat kalian SMK menanyakan kepada gurunya, Bapak, Ibu kisi-kisinya apa gitu ya. Nah itu tujuannya itu. Nah, kalau SMK dikasih tahu, ini kisi-kisi ujian sekarang ini. Kalau di mahasiswa kalian tanya ibu marah, kisi-kisi ya belajar aja yang banyak, nah, belajar aja yang sesuai yang diajarkan, itu yang kisi-kisinya. Itu ya tambahan saya ya Dava. Jadi memang sangat penting uji validitas itu. Oke? Bagaimana Dava? Iya, baik Ibu Kori. Terima kasih atas jawaban yang sangat jelas. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu Kori atas jawabannya. Dari teman-teman masih ada yang mau lagi atau sudah cukup sepertinya ya? Dari Bu Kori sudah sangat jelas dan lengkap. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman mohon ditunggu sebentar karena teman kita yang mau menjawab ini sedang ada kendala sinyal. Ditunggu sebentar ya, sedang masuk room.
Baik, sudah hadir teman kita. Langsung aja, Rehan mau langsung jawab pertanyaan dari Betty. Silakan Rehan. Oke, izin nggak on cam dulu ya. Iya, silakan. Bentar. Jadi pertanyaannya itu, kapan validitas dan reliabilitas tidak berlaku? Jadi validitas menjadi nggak berlaku ketika validitas sebuah alat ukur digunakan untuk melihat validitas alat ukur lainnya. Maka validitas tersebut menjadi tidak berlaku. Hal ini disebabkan tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan pengukuran. Suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran yang valid untuk satu tujuan yang spesifik. Nah, sedangkan reliabilitas yang menjadi tidak berlaku pada dua kondisi. Yang pertama itu, alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur populasi atau sampel yang berbeda dengan rancangan alat ukur itu. Ini disebut sampling error, mengacu kepada inkonsistensi hasil ukur karena digunakan ulang pada kelompok individu yang berbeda. Contohnya itu timbangan badan, menjadi tidak reliable jika yang ditimbang adalah monyet, bukan manusia. Sedangkan yang kedua, reliabilitas menjadi tidak berlaku jika terjadi kesalahan pengukuran atau error of measurement. Alat ukur yang dipakai tidak konsisten dalam mengukur. Timbangan badan menjadi tidak reliable ketika mengukur berat badan orang yang sama beberapa kali namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Misalkan hasil timbangan pertama itu 60 kg, kedua 58 kg, dan ketiga 60,5 kg. Dari hasil timbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa alat timbangan badan itu tidak reliable. Itu aja sih jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Rehan atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau dari Ibu Kori sendiri boleh menambahkan, silakan. Enggak concern sayanya, cukup sambil WA sama Pak Usep ini. Silakan, karena SKS kita ini loh. Mau 3 apa 2 sih, terserah kalian lah, saya bilang gitu. Ya, saya rasa tidak saya tambahkan karena tadi pertanyaannya apa? Tanya Ibu, kapan validitas dan reliabilitas tidak berlaku, Bu? Tidak berlaku ya kalau tidak kalau tidak sesuai dengan yang ditentukan. Misal uji validitas itu 0,361 untuk uji cobanya 30. Tapi kalau misalnya sebentar. Sayang, jangan naik tangga. Jangan nanti jatuh. Jatuh nanti. Saya ulang, jadi kalau misalnya dia tidak valid, ya kita buang. Sampai kapan dipakainya? Nah, ini kalau uji validitas dan reliabilitas, kalau kita adalah guru, kalau sudah diuji cobakan validitas dan reliabilitas, kita simpanlah soal tadi di bank soal ya, bank soal. Jadi nanti kalau misalnya mau uji lagi, pilih lagi tuh soal-soal sebanyak-banyak yang kita kumpulkan tadi, sehingga kita tidak perlu uji validitas dan reliabilitas. Timbul tadi pertanyaan, kapan dia tidak dipakai, gitu ya? Kapan uji validitasnya, reliabilitasnya tidak dipakai? Ya kalau nilainya kecil daripada 0,361, maka dia tidak dipakai. Kemudian reliabilitas juga ada ketentuan. Setelah dia valid, baru kita uji reliabilitas. Aduh, keluar lagi dibuat si Naima. Dipijit, Nani, Ibu nggak bisa, ini dia tutup sama Naima. Naima, nenek nggak bisa ngajar, ketutup. Aduh, Naima.
Ya ditutupnya aku ngajar, nggak bisa tertutup mati. Naima nakal. Nenek ditutup. Nggak bisa neneknya. Nenek nggak bisa kuliah kalau gitu. Naima tutup sih. Ya, Halo. masih kelihatan kok, Ibu. Masih kelihatan dia di mana nih? Masih, Bu. Coba lihat di bawahnya deh, Bu. Di bawah suka ada logo Zoom, diklik aja, Bu. Nggak ada logonya, makanya saya bilang, waduh Ibu ditutup nih. Nggak ada kelihatan sekarang nih. Ya, nggak ada. Ya udah kalau masih ada kelihatan, syukurlah. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya diuji cobakan ke 30 peserta, dia harus di atas nilainya 0,361. Kalau diujikan 20 itu butuhnya adalah 0,44. Kalau lebih pada, nah itu ada ketentuannya. Kalau reliabilitas juga nanti pada saat kalian mengadakan uji reliabilitas bisa dilihat nanti yang tinggi berapa, yang rendah berapa gitu ya. Oke. Iya, Ibu. Terima kasih Bu atas tambahannya. Ya, sama-sama. Iya, untuk yang tadi bertanya sudah terjawab berarti ya pertanyaannya buat Betty. Bagaimana? Sudah menjawab? Nah, ini baru kelihatan. Sudah, baik, Bu, cukup. Oke. Sudah ya, Bet. Baik. Baik. Sepertinya sudah terjawab pertanyaannya untuk termin 1 dan termin 2. Jadi ke sesi akhir diskusi, teman-teman. Nah, sebelum menutup, saya akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Validitas dalam evaluasi pendidikan itu berhubungan erat dengan pelaksanaan tes hasil belajar. Nah, bila dikaitkan dengan fungsi tes sebagai alat pengukur, maka sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, secara benar, sahih, dan sah dapat mengukur yang seharusnya bisa diukur. Nah, antara validitas dan reliabilitas, lebih dulu itu sebenarnya tidak ada yang lebih dulu, dua-duanya penting, tapi pasti yang dikerjakan lebih dulu adalah validitas. Dan untuk mengukur untuk alat ukur sendiri, kalau validitasnya tinggi dan reliabilitasnya rendah, nanti reliabilitasnya akan bisa mengikuti. Dan validitas dan reliabilitas tidak bisa digunakan, tidak berlaku ada sampling error atau kesalahan pengukuran. Nah, mungkin sekiranya sekian kesimpulannya, dan sekian juga dengan ini saya tutup diskusi dari kelompok 3 dengan materi validitas. Kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah aktif, dan atas partisipasinya juga terima kasih atas waktunya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa Ibu, jangan lupa absen ya. Absen, kemudian tetap semangat dalam keadaan ujian kuliah kayak gini. Jangan lupa kita foto dulu bukti, screenshot nanti. Baik, Ibu. Untuk teman-teman on cam dulu ya. Turun nanti mahasiswa kecil nanti lihat ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Makasih. Ya. Udah, Bu. Udah, terima kasih ya.